Fala uqsimu bima tubsirun. Dan sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan aku bersumpah, kata Allah, dengan apa yang tidak kalian lihat. Aqsamallahu bima syaa bi makhluqatih lidilalati ala 'azamati al makhluqat. Allah bersumpah atas nama makhluknya dengan sesuatu yang Dia kehendaki, apapun itu makhluknya, untuk menunjukkan kebesaran makhluk yang Dia bersumpah atas namanya. Dan Allah itu banyak bersumpah atas nama makhluknya, mulai dari waktu atau makhluk itu sendiri atau dengan yang lain. Adapun kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dilarang bersumpah atas nama makhluk apapun itu. Tidak dengan malaikat, dengan para nabi, dengan orang-orang yang soleh, atau dengan makhluk Allah yang lain, langit, bumi, matahari, dan seterusnya. Apalagi bersumpah atas nama orang-orang yang telah meninggal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam riwayat Muslim dan Ahmad, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran atau kesyirikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu adalah firman Allah, ya, firman Allah yang diturunkan oleh utusan Allah yang mulia. Jadi yang menurunkannya itu adalah utusan yang terbaik dari malaikat, yang menerimanya itu adalah utusan yang terbaik dari manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu adalah utusan Allah dari malaikat yang terbaik, dan Rasulullah itu adalah utusan Allah dari manusia yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Dan Al-Quran diturunkan kepada beliau adalah sebagai mukjizat yang terbesar. Karena Ibnu Katsir menyebutkan mukjizat itu diberikan kepada Nabi dan Rasul sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat para Rasul yang diutus kepada mereka. Musa alaihissalam itu hidup di zaman yang sangat menggandrungi sihir. Jadi Musa alaihissalam hidup di sebuah masyarakat yang sangat menggandrungi sihir, bahkan berada di puncak sihir, yang bisa mereka menghadirkan ular-ular sekian banyak jumlahnya, tapi ular-ularnya kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa, di antaranya adalah tongkat yang dipukulkan ke laut bisa terbelah, membelah laut menjadi jalan raya yang hebat. Kemudian dipukulkan ke batu bisa memancarkan air, dipukulkan ke tanah itu bisa menjadi ular yang besar. Ketika tangan Nabi Musa dimasukkan ke saku, itu akan keluar cahaya. Itu untuk menandingi sihir-sihir
yang berada di puncak peradaban sihir pada saat itu. Nabi Isa alaihi salam hidup di sebuah masyarakat yang sudah sampai di puncak ketabiban medis. Maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa itu yang melebihi capaian dari ketabiban masyarakatnya. Sehebat apapun tabib pada masa itu, tidak ada yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Isa bisa. Bahkan bisa menghidupkan dan mengeluarkan orang yang mati ke pemurkaan. Sehebat-hebatnya ketabiban pada saat itu belum bisa menyembuhkan penyakit belang, tetapi Nabi Isa alaihissalam dengan mengusapnya selesai. Sehebat-hebatnya ketabiban pada saat itu belum ada yang bisa menyembuhkan orang yang buta kembali bisa melihat, tetapi Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang sakit buta. Kemudian sehebat apapun ketabiban pada saat itu belum ada yang bisa membuat burung menjadi bernyawa, tetapi Nabi Isa alaihissalam mampu melakukan itu, membuat pahatan burung dari tanah. Kemudian setelah itu Nabi Isa meniupkan ruh, kemudian bisa terbang. Walaupun setelah tidak terlihat oleh manusia, burung itu jatuh dan mati. Biidnillah, itu semua dengan seizin Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat menggandrungi sastra, peradaban bahasa. Bahkan di Mekah itu ada sebuah pasar namanya Suq Ukaz. Itu khusus setiap pekan ada pagelaran puisi dan sastra. Dan sebuah kabilah, sebuah suku di Quraisy itu menjadi hebat, meningkat derajatnya itu apabila dari suku atau kabilahnya memiliki seorang penyair yang hebat. Itu akan mengangkat kabilahnya. Nah, maka Rasulullah SAW diberikan mukjizat dari sekian banyak mukjizat yang diberikan kepada beliau. Yang terbesar adalah Al-Quran. Begitu Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, maka para penyair-penyair Quraisy yang hebat-hebat itu tunduk, tidak bisa berbicara sepatah kata pun ketika mendengarkan Al-Quran karena terpesona dengan keindahan bahasanya. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Al-Walid bin Mughirah dan seterusnya, semuanya terkagum-kagum ketika mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kaum Quraisy merasa khawatir. Kalau ini dibiarkan, maka orang-orang Quraisy bisa mengikuti Muhammad seluruhnya. Maka mereka bermusyawarah di Darun Nadwah, di parlemen Quraisy. Ya, parlemen semacam gedung DPR inilah. Jadi masyarakat Quraisy memiliki Darun Nadwah. Itu tempat bermusyawarah. Ya. Nah, mereka mengatakan supaya masyarakat tidak mengikuti Muhammad, kira-kira apa yang pas, gelar-gelar apa yang kita berikan kepada Muhammad supaya orang itu menjauh. Ada yang mengatakan innahu sahir,
Muhammad itu adalah penyihir. Karena siapa saja yang mendengar Muhammad membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran kepadanya, dia seperti tersihir, tidak bisa berucap kata-kata. Maka mereka kembali bermusyawarah, kayaknya kurang tepat, karena semua orang tahu sihir itu seperti apa. Maka ada yang mengusulkan syair. Udah kita sebut saja dia seorang penyair, karena keluar dari lidahnya kata-kata yang indah. Dan mereka pun setelah mengevaluasi, mereka berpikir ulang. Mereka yang dikenal sebagai ahlus syair, mereka tahu syair-syair itu seperti apa. Ada alur dan ceritanya, ada kaidah-kaidahnya. Dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Akhirnya gagal juga. Kita katakan saja dia sebagai kahin, tukang tenung. Dan mereka pun berpikir ulang, kayaknya juga kurang pas. Kenapa? Karena kita mengenal tukang tenung itu seperti apa. Dan kita tahu Muhammad gak pernah berinteraksi dengan tenung-tenung seperti itu. Ya sudah, katakan saja Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Mereka pun akhirnya berpikir gak tepat juga, karena Muhammad itu jangankan membuat Al-Quran, Muhammad itu seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Gimana bisa menghadirkan kata-kata yang seindah itu? Maka dua ayat ini, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Qur'an itu ya, dan Muhammad itu bukanlah penyair, dan Al-Qur'an itu bukan syair, bukan syair-syair, kumpulan syair-syair. Qalilan ma tu'minun, tetapi sedikit sekali dari kalian yang beriman. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Qur'an pula bukanlah ucapan tukang tenung. Qalilan ma tadhakkarun, tetapi sedikit sekali kalian mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Tanzilum mir rabbil alamin. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan itu semua, tanzilum mir rabbil alamin, yaitu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sehingga Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu disebut dengan kitab-kitab samawi, artinya yang turun dari langit, turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan kitab-kitab samawi. Dan mereka mengakui itu, seperti Utbah bin Rabi'ah, seperti Walid bin Mughirah yang diutus oleh Quraisy untuk menandingi Al-Quran. Begitu dibacakan beberapa ayat termasuk surah Sajadah, surah Fusilat di hadapan mereka, semuanya tertunduk, dan syair-syair yang sudah disiapkan itu tidak mampu dikeluarkan karena bukan tandingan Al-Quran itu, jadi malu. Sehingga mereka mengatakan, wallahi laisa min kalamil bashar, demi Allah bahwa yang keluar dari Muhammad itu bukanlah perkataan manusia. Kalau bahasa dari Abu Sufyan, ba'dul kalimat na'rifu maknaha wa ba'daha lam na'rif maknaha. Ada sebagian kalimat itu kami memahami betul maknanya yang dibaca oleh Muhammad itu, tetapi sebagian kata-kata yang lain
kami tidak memahami maknanya. Itu orang Arab yang ahlul fasahah, yang sangat fasih dalam berbahasa Arab, tetapi Al-Quran itu tidak semua mereka pahami. Makanya ada kitab-kitab tafsir. Maka kita menyampaikan kajian Al-Quran itu harus berdasarkan kitab-kitab tafsir. Karena kalau tidak, kita akan salah dalam memahami. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian kefakiran. Syaitan itu menjanjikan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Kalau itu dimaknai seperti itu, maka tidak ada orang yang mau berdekatan dengan syaitan karena akan menjadi orang fakir. Tetapi maknanya adalah yukhawwifukum, menakut-nakuti kalian dengan sedekah, dengan berbagi, dengan yang lain, itu akan menjatuhkan kalian kepada kemiskinan. Dan itu suara-suara syaitan. Itu contoh. Jadi kalau menafsirkan Al-Quran seperti apa adanya, tidak berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir, kita akan tersesat jalan. Sebagaimana hadis juga demikian, hadis Bukhari dan Muslim yang disampaikan, tetapi tidak merujuk kepada penjelasan-penjelasan hadis Bukhari dan Muslim seperti Fathul Bari atau Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim, kita juga akan tersesat dalam memahami makna hadis. Nah itu. Nah kembali, Tanzilum mir Rabbil Alamin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bukan dia sebagai syair-syair, kumpulan syair, atau bukan dongengan umat-umat terdahulu, bukan pula hasil karya dari tukang tenung dan seterusnya, tetapi min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqawwala alaina ba'dal aqawil, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Al-Quran itu diada-adakan oleh Muhammad atas nama Allah, karena mereka juga mengatakan Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad, maka Allah menjawab, la akhadnahu bil yamin. Kalau itu memang benar, niscaya kami, kata Allah, akan memegang erat-erat tubuh Muhammad dengan tangan kanan kami. Artinya akan membelenggunya. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan memutus tali urat jantungnya. Dan urat nadi atau urat jantung itu kalau sudah terputus, maka akan menyebabkan manusia itu meninggal dunia. Artinya bahasa Allah ini maksudnya adalah Allah akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada Muhammad kalau sekiranya Muhammad itu yang mengada-adakan Al-Quran atas nama Allah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalang-halangi apa yang kami kehendaki untuk menyiksa Muhammad. Kalau memang benar Muhammad itu dibuat atau Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin,
Maka pada hakikatnya Al-Quran itu adalah sebagai peringatan, pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa itu berbicara, itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin memilih pemimpin-pemimpinnya, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin mensikapi orang-orang yang memusuhinya, itu semuanya sudah diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin mengambil dan memilih untuk pasangan hidup, itu sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin dalam berhutang piutang, itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin bermuamalah dengan riba, itu sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Bagaimana mestinya orang-orang mukmin menjaga pandangan, itu sudah Allah sebut dalam Al-Quran. Bagaimana semestinya orang-orang mukmin dalam mendidik keluarga, itu sudah diarahkan dalam Al-Quran. Dan bagaimana orang-orang mukmin ketika memiliki harta ini dan itu, emas dan permata, bagaimana memperlakukan harta itu sudah diarahkan oleh Al-Quran. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Maka apabila kita mengikuti ajaran Al-Quran, kita akan menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Diterima dan dicintai oleh penghuni bumi, dicintai oleh penghuni langit yaitu para malaikat, dan dicintai oleh zat yang menciptakan seluruhnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kata Allah, kami tahu sebagian kalian itu mendustakan Al-Quran. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan maknanya, kalau sebagiannya itu mendustakan Al-Quran, maka sebagian yang lain musaddiqin, berarti membenarkan. Nah, yang membenarkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang beriman, yang mendustakan adalah kelompok selain orang-orang yang beriman. Sebagian orang-orang yang beriman yang mengimani kebenaran Al-Quran juga menjadikan Al-Quran mahjura, ditinggalkan. Hanya mengimani kebenaran Al-Quran, ini nggak pernah moco. Itu ada. Beriman sih beriman, tapi tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan enggak, membaca tidak, tadabbur tidak, mempelajari hukum-hukumnya apalagi, mengajarkannya apalagi, membaca saja enggak bisa, apalagi mengamalkannya. Maka orang yang membenarkan Al-Quran pun bertingkat-tingkat pembenarannya terhadap Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan salah satu keutamaan menjadi ahlul Quran adalah man qara'al Quran. Ini dalam riwayat Al-Hakim, siapa yang membaca Al-Quran wa ta'allama, dan mempelajari isinya, wa amila bihi, dan mengamalkannya,
ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, maka nanti pada hari kiamat akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mislu dau'is syams, cahayanya itu sebanding dengan cahaya yang terang benderang dari matahari. Wa yuksa walidahu wa khullatain, kemudian dia akan memberikan kepada orang tuanya pakaian. La yaqumu bihimad dunya, yang tidak bisa diukur dengan harta dunia. Artinya sangat mahal harganya pakaian itu yang dipakaikan di surga itu. Fayakulan, sehingga kedua orang tuanya mengatakan, bima kusina, dengan apa ya Allah kok kamu diberikan pakaian indah banget di surga ini? Fayuqal, dijawab oleh malaikat, bi akhdi waladikumal Qur'an, karena kalian berdua memiliki anak yang menjadi ahlul Quran, selalu membacanya, menghafalnya, selalu murojaahnya dan seterusnya. Nah itu, maka Bapak Ibu kalau ingin menjadi ahlul Quran atau ingin diberikan pakaian yang indah di surga, kita mulai memikirkan memiliki anak-anak yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran.